Dituduh ruda paksa 7 orang gadis. Syoknya Agus Buntung kini jadi tersangka. Disebut ada ancaman. Ancaman apa yang bisa saya berikan? Dituduh melakukan ruda paksa dan hal-hal kurang baik kepada 7 wanita. Agus Buntung semakin syok. Ditegaskan oleh Agus, ia tidak mungkin berani dan mampu meruda paksa banyak wanita. Saya berani bilang tidak ada 7 korban ruda paksa. Kenapa seketika baru ada kejadian ini, semua langsung kayak gitu melaporkan yang tidak-tidak? Kalau memang ada anu dari awal dia sudah laporkan saya. Seketika ada kasus ini, dicari-cari kesalahan, saya, tegas Agus Buntung. Tidak ada ancaman seperti apa itu yang saya pengen tahu, tantang Agus. Seperti diketahui, belakangan publik skeptis dengan kasus Agus Buntung yang dituduh melakukan tindakan keji yakni meruda paksa mahasiswi di Mataram, NTB. Publik dibuat terkejut dengan Agus yang dijadikan tersangka oleh kepolisian lantaran kasus dugaan ruda paksa tersebut. Dalam tayangan TV One News, Ade Latifah yang merupakan pendamping korban menceritakan kronologi kliennya diperdaya Agus Buntung. Awalnya di awal Oktober 2024, korban bertemu tak sengaja dengan Agus di kampus. Di pertemuan itu, korban merasa tidak nyaman dengan ucapan-ucapan Agus Buntung yang mengarah ke menjurus. Tak cuma itu, korban juga syok saat mendadak diancam oleh Agus Buntung. Di momen itulah akhirnya korban terpaksa menuruti permintaan Agus termasuk untuk pergi ke homestay alias penginapan. Korban merasa ketakutan dan akhirnya secara terpaksa menuruti permintaan-permintaan pelaku. Setelah ancaman itu terjadi, pelaku meminta korban untuk membawa dirinya ke sebuah homestay. Akhirnya di sana terjadi pelecehan seksual fisik dari pelaku ke korban, sambungnya. Selain ancaman, Ade menyebut pelaku yakni Agus sempat mengiming-imingi korban dengan ritual pembersihan dosa. Ya, Agus memaksa korban untuk mengikuti permintaannya agar dosanya bisa hilang. Kala itu korban bercerita kepada Ade bahwa ia sempat melawan permintaan Agus. Tapi karena korban ketakutan, akhirnya ia menurut saja. Bahkan diungkap korban, ia sempat melawan Agus Buntung di kamar penginapan. Yakni dengan mendorong dan memberontak kala diruda paksa. Namun lagi-lagi korban mengaku tak berdaya karena diancam oleh Agus. Sebenarnya korban sudah sempat melawan juga namun ada ancaman lainnya. Dikatakan oleh pelaku bahwa kalau melawan hidupnya hancur dan juga kalau teriak didengar orang mereka akan dinikahkan. Korban semakin ketakutan dan akhirnya setelah itulah baru kemudian korban melaporkan kejadian itu ke kepolisian, ungkap Ade Latifah. Mengetahui bantahan dari Agus, Ade Latifah kembali mengurai fakta mengejutkan. Bahwa berdasarkan penelusuran timnya, korban Agus lebih dari 1. Ade Latifah menyebut mahasiswi yang mengadu telah dilecehkan oleh Agus hingga diruda paksa totalnya ada 7 wanita. Korban yang melapor ini bukan satu-satunya korban. Di dalam kasus ini, 2 saksi lainnya ini adalah korban lainnya. Jadi di dalam kasus ini sebenarnya ada 3 korban dari si pelaku dengan modus serupa. Kami sendiri sejauh ini sudah mengidentifikasi ada total 7 korban yang sudah kami identifikasi sebagai korban dengan pelaku yang sama, kata Ade Latifah. Akan menjadi sangat lucu bagi korban untuk membuat-buat cerita ini dan seperti seakan bunuh diri melempar dirinya ke kubangan penghakiman masyarakat saat ini. Tentu saja apa yang korban katakan ini adalah benar sebenar-benarnya. Karena jika memang korban berbohong atau membuat cerita, itu sama korban bunuh diri, melempar dirinya ke persoalan yang merugikan diri sendiri. Ini kebenaran yang diungkap korban, sambungnya.